Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent ketiga dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Sylvester Nong PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh KOR dari lingkungan Keluarga Kudus Wilayah 6. Penyambut umat Allah dari lingkungan Santo Lukas Penginjil Wilayah 4. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong warna merah dan kolekte kedua dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta senantiasa menggunakan masker dan tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Selamat sore. Kita telah memasuki Minggu Gembira. Lilin dan busana liturgi berwarna pink mengajak kita untuk gembira karena sudah sangat-sangat dekat Juru Selamat yang kita nanti-nantikan itu hadir di tengah-tengah kita. Kita mohon supaya persiapan kita makin matang, diri pribadi dan keluarga kita makin suci dan kudus. Maka baiklah kita bersama-sama ini dengan umat lingkungan keluarga kudus, kita merayakan Ekaristi Kudus ini
dengan mohon ampun. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mencipta dunia kembali berkat cahaya yang memancar pada diri Yesus, saksi utamamu. Kami mohon perkenankanlah kami mendengarkan suaranya, serta menimba harapan baru dari cinta kasih-Nya terhadap manusia yang dipeloporinya. Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah perkataan Nabi. Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami sengsara dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Jiwaku bersorak-sorai
tetapi Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Jiwaku bersorak-sorai, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah nama-Nya, kasih sayang-Nya turun-temurun kepada orang yang takwa. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah, damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, 'Luruskanlah jalan Tuhan,' seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanyalah kepada Yohanes, "Kalau begitu, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Keluarga yang berbahagia, anak-anak, kaum muda, papa mama, opa oma, kita dihantar gereja dan mengajak gereja kita supaya mulai membangun keceriaan, kegembiraan hati. Kita diajak dalam melalui lagu-lagu yang kemarin-kemarin kita dengar, supaya kita itu mengangkat kepala, jadi tidak tunduk. Dan biasanya juga orang tua kita mendidik anak-anaknya supaya berdiri, menghadap, berbicara dan segala dengan tegak. Paling kurang dagu itu tidak menempel dada, tapi harus tegak. Tegak. Ada alasannya, supaya suara kita berkumandang baik, lantang terdengar. Apalagi dalam minggu ketiga, minggu gembira ini, semua kita angkat kepala, gembira, bernyanyi memuji Tuhan. Karena sudah sangat-sangat dekat. Dia yang kita nanti-nanti itu akan datang. Supaya tidak keliru, kita juga mendengar penegasan penjelasan kembali dari Yohanes Pembaptis, bahwa dia bukan yang ditunggu-tunggu itu. Dan barangkali di sini kita boleh belajar dari Yohanes itu, Yohanes Pembaptis. Di masa tenarnya, popularitasnya tinggi, orang dari mana-mana datang kepadanya,
Dia tahu diri. Walaupun dia diserang terus dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah engkau? Siapakah engkau? Kalau engkau bukan ini, mengapa engkau baptis? Dan segala pertanyaan yang dilontarkan kepada Yohanes. Tapi dia tidak hilang akal. Dia tetap jernih berpandangan. Tegas bahwa benar semua yang dia kerjakan hanya untuk menyiapkan yang akan datang. Dia ada di tengah-tengah kita, hanya kita belum mengenal dia secara baik. Dialah Yesus. Dan Yohanes itu mengatakan, membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Satu pengakuan yang luar biasa. Dan ini menjadi pelajaran yang mahal bagi kita semua. Persis di puncak-puncak ketenaran kita mau meneruskan kekuasaan dan segala macam. Popularitas kita kan sudah di tangan. Semua orang sudah menyanjung-nyanjung. Tapi kita kiranya seperti Yohanes Pembaptis tahu siapa kita dan siapa tujuan kita mengabdi. Bukan saya, tapi dia. Saya semakin kecil, hilang, dia semakin besar. Walaupun sekarang tersamar, belum mengenal dia secara baik. Tapi dia ada, dialah Yesus. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita bergembira, senang, bangga. Iman kita ini bukan iman yang kabur-kabur begitu. Tidak jelas ke arah mana, kepada siapa. Dengan segala macam mati raga kita atau ungkapan-ungkapan diri yang luar biasa. Kepada siapa? Kepada Yesus. Dialah tujuan kita. Dan dari dialah akan kita dengar berita-berita bagus tentang Bapa, tentang surga, tentang masa depan kekal untuk kita semua. Mari siapkan diri lebih baik, keluarga-keluarga. Patut kita juga mensyukuri. Karena di setiap rumah kita, keluarga kita sudah rapih bersih. Di sana sudah terhias pohon terang atau kandang Natal. Menyiapkan yang datang itu, dialah Yesus. Sudah ada begitu banyak kado-kado, hadiah-hadiah, dan anak-anak tahan diri belum boleh buka. Nanti, kalau Yesus lahir, nah waktu itu kita gembira, boleh tukar kado, boleh membuka apa pemberian sama saudara. Baik saudara-saudara yang terkasih, teruskan persiapanmu. Seminggu lagi kita akan masuk pada puncak perayaan iman kita. Bergembiralah, bergembiralah. Amin. Aku percaya akan Allah, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira dalam rangka kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu dalam kemuliaannya. Kini kami mohon dengarkanlah kiranya doa-doa kami. Bagi pimpinan gereja, semoga Allah Bapa mendampingi pimpinan gereja agar selalu siap sedia memberi kesaksian atas harapan yang mereka miliki kepada dunia yang putus asa. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Allah Bapa menerangi mereka
agar dapat menemukan apa yang dapat memajukan kesejahteraan rakyatnya. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menempuh jalan kejahatan, semoga Allah Bapa mengembalikan mereka yang menempuh jalan kejahatan berkat kesaksian orang-orang yang penuh cinta kasih, sehingga mereka menyadari betapa lemah lembut dan rendah hatilah Allah Bapa kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa membimbing kita semua agar masa Advent ini bagi kita merupakan masa penantian cahaya dan kepercayaan akan Allah yang senantiasa melindungi kita semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, sebagaimana orang-orang sezaman Yohanes Pembaptis, kami pun perlu bertobat. Maka kami ingin mendobrak kepuasan diri kami, serta menghampakan diri seperti Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, segala pemerintahan, Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kudus, berilah kami kegembiraan berkat roti dan anggur ini. Bangkitkanlah semangat kami berkat Roh Kudus dan limpahilah kami rasa syukur karena Kau perhatikan dalam mengenangkan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Dan isun caliate gloria tua hosana in excelsis benedictus qui veni in nomine Domini hosana in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pancurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bersama-sama di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.
miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, pancarkanlah cahayamu ke seluruh dunia, di mana orang mendambakan keselamatan. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan Yesus Putramu, dan jadikanlah kami pelayan cinta dan belas kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Paulus Haris Kristanto dari lingkungan Santo Fransiskus Maria, wilayah 6, dengan Stefani Tapulasi dari Jakarta Timur. Frederika Pinkan Kartika Jodi dari lingkungan Santo Timoteus, wilayah 1, dengan Nikolas Lintang Tias Mustiko dari Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Semuanya merupakan pengumuman ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor paroki. 2. Pada hari Minggu, tanggal 17 Desember, setelah misa kedua, Panitia Natal mengundang seluruh umat Santa Maria Regina untuk hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam acara penggalangan dana di depan aula. Diharapkan dukungan dan partisipasi umat. 3. Misa malam Natal di Gereja Santa Maria Regina akan dirayakan pada hari Minggu 24 Desember pukul 17 dan 21. Misa Hari Raya Natal di Gereja Santa Maria Regina akan dirayakan pada hari Senin 25 Desember pukul 7, 10, dan 17. 5. Panitia Natal telah menyediakan pohon doa dan kertas doa di depan aula. Umat dapat menuliskan doa-doa di kertas, kemudian digantung di pohon doa. Doa-doa akan dihunjukkan dan kertas doa akan dibakar pada pesta Natal pada tanggal 7 Januari 2024. 6. Mohon kerjasama umat untuk tidak merusak stiker barcode, stiker evakuasi, dan membuang sampah sembarangan. 7. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 Desember. Kolekte pertama sejumlah Rp60.215.100. Kolekte kedua sejumlah Rp60.631.628. Sekian pengumuman, terima kasih. Telah disampaikan bahwa besok, sehabis misa kedua, Panitia Natal mengundang kita untuk bergembira, melanjutkan kegembiraan kita yang telah kita rintis mulai pada sore hari ini, dan besok kegembiraan kita ungkapkan bersama dalam suatu acara Gembira Bersama Nusantara. Dekor-dekor sangat Nusantara, mewakili banyak pulau, suku, adat istiadat bisa disaksikan. Luar biasa, mampirlah. Foto-fotolah sekarang, silahkan. Langka dekor semacam ini.
Dan besok habis misa kedua kita bersama-sama bergembira, bernyanyi dan segala. Teruskan persiapanmu untuk merayakan Natal, makin matang tentu untuk kemuliaan Yesus Tuhan. Pengakuan dosa sudah selesai, ini kita mulai beres-beres di rumah kita masing-masing dan datanglah nanti ke gerejamu San Mari ini merayakan Natal yang kita rindu-rindukan. Terima kasih pada keluarga kudus yang sudah membantu kita bersama-sama. Anak-anak pun bisa ikut bernyanyi. Sungguh pujian bagi Tuhan dan membangun iman kita bersama. Mari kita bangkit berdiri. Mohon dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, keluargamu, anak-anak, cucu-cucumu, usaha pekerjaanmu, dan panitia Natal dan segala macam persiapanmu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi selesai. Mari pergi, kita diutus.